Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian kita memperbanyak syukur, saudaraku sekalian, yaitu untuk agar Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur. Apa itu kufur? Kufur tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, maka tunggulah azabku sangat pedih. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, suri tauladan kita, contoh kita dalam beribadah kepada Allah, dalam berakhlakul karimah. Dan semoga salawat kita bersambung pada ahlul bait Nabi, anak cucu Nabi, istri-istri Nabi, para sahabat Nabi, terutama Khalifah Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini sedikit kita akan saling memberi peringatan, nasihat-nasihat agama, sebagaimana firman Allah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Kemudian juga di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Pada malam yang berbahagia ini sedikit kita akan bahas satu hal yang akan mengurangi pahala puasa kita, yaitu kadzab. Apa itu kadzab, saudaraku sekalian? Itu dusta. Kadzab dalam bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mendekati kiamat akan muncul para pendusta, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kondisi akhir zaman, suatu kondisi yang tampaknya mulai terasa sekarang seiring dengan melemahnya nilai-nilai iman. Saat ini orang sudah tidak merasa risih untuk berdusta, berbohong. Bahkan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan masuk ke dalam seluruh sendi kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, bisnis, hiburan, politik, birokrasi, hingga pemerintahan. Semuanya tidak lepas dari praktik dusta, kecurangan, dan kepalsuan. Ada yang berdusta untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Dan ada yang berdusta untuk mencelakakan saudara karena dendam dan kebencian. Ada juga
yang berdusta karena bercanda, karena hobi dan kebiasaan. Akhirnya ini virus saudaraku. Dusta ini virus. Ini menyebar kemana-mana, ke seluruh masyarakat. Cukuplah kita memahami bahaya besar dari berdusta ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an sebanyak 280 kali. Allah mengancam orang yang berdusta sebanyak 280 kali. Ini ancaman yang besar. Seraya memberikan ancaman keras kepada orang yang berdusta sekaligus menafikan keimanannya. Orang yang berdusta akan berpengaruh pada keimanannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab." Yang artinya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang boros dan pendusta dalam surah Ghafir ayat 28. Kemudian di dalam surah Al-Jasiyah ayat 7, "Wailul likulli affakin asim." Yang artinya celaka bagi orang yang pembohong dan pendosa. Lalu dalam surah An-Nahl ayat 105, "Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kazibun." Orang yang mengadakan kebohongan, kedustaan, kepalsuan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pendusta. Saudaraku, kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Di antara dampak buruk bahayanya adalah yang pertama, berdusta membuat pelakunya tidak bisa tenang dan selalu merasa gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jujur mendatangkan ketenangan, sementara dusta mendatangkan keraguan-raguan dan kegelisahan. Bagaimana bisa tenang, saudaraku? Orang yang berdusta akan selalu dibayang-bayangi rasa takut, rasa khawatir kalau kebohongannya diketahui oleh orang. Yang kedua, dusta menjadi penyebab jatuhnya citra, nama baik dan kehormatan si pelaku pendusta tadi. Orang menjadi kehilangan kepercayaan kepadanya. Bayangkan kalau dalam satu komunitas, satu dengan yang lainnya sudah saling tidak mempercayai. Kemudian yang ketiga, dusta menjadi bagian dari bentuk kemunafikan sehingga mengancam eksistensi iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya dia khianat. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, saudaraku, kalaupun si pendusta selamat dan aman di dunia, ia berhasil membungkus segala kepalsuannya, segala kedustaannya dan kebohongannya dengan berbagai macam tipu daya sehingga orang tetap percaya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bisa selamat. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dusta mengantar pada kejahatan dan kejahatan mengantar kepada neraka. Manakala seseorang terus berdusta, terus-menerus dia berbohong dan berusaha lagi dia berbohong, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta walaupun dia kadang-kadang jujur. Dia sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong dalam hadis riwayat Bukhari. Karena itu saudaraku sekalian, tidak ada jalan lain bahwa hidup tenang, hidup bahagia, hidup terhormat, dipercaya dan sukses dunia akhirat hanya bisa didapat dengan kejujuran. Kebalikan dari sifat pembohong tadi. Kejujuran adalah modal dasar. Ini modal dasar, saudaraku. Orang-orang yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wazkur fil kitabi Ibrahim
innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Ia adalah orang yang jujur dan juga seorang nabi. Di dalam surah Maryam ayat 41. Lalu di ayat 56, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Idris di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Dia adalah orang yang jujur dan dia juga seorang nabi. Di dalam surah Maryam ayat 56. Nabi Yusuf alaihi salam juga disebut dan dikenal sebagai orang yang jujur, saudaraku. Apalagi nabi kita, nabi yang mulia, khataman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak muda juga diberi gelar oleh penduduknya, yaitu seorang yang jujur, seorang yang siddiq, dan seorang yang al-amin, seorang yang dapat dipercaya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, dusta termasuk perilaku orang-orang munafik dan perilaku yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barang siapa yang terbiasa dengannya, dengan dusta tadi, dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Kadzdzab gelarnya, seorang yang pembohong, dan dusta menjerumuskannya ke dalam keburukan-keburukan yang lainnya. Berbeda dengan orang yang senantiasa jujur, maka kejujurannya akan menunjukkannya ke jalan-jalan kebaikan, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta menjerumuskan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menjerumuskan kepada neraka. Dan juga sesungguhnya seseorang yang berdusta dan membiasakan diri dengannya, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, orang yang pendusta. Dan hendaklah kita semua bersikap jujur, saudaraku, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersikap jujur dan bersungguh-sungguh untuk jujur, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah pun memberi ancaman pada orang-orang yang gemar berdusta, sebagaimana di dalam surah Al-Jasiyah tadi ayat 7. Wailul likulli affakin asim. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Sesungguhnya mereka yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Ketahuilah, seseorang tidak akan pernah bisa menemukan rasa iman yang sesungguhnya sampai ia meninggalkan kebohongan, baik kebohongan yang serius maupun kebohongan yang bercanda. Wahai saudaraku, jadilah kita orang-orang yang jujur, karena Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak iman. Ketahuilah bahwa orang-orang yang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara para pendusta, para pembohong berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Berhati-hatilah saudaraku sekalian dengan kebohongan, baik yang besar maupun kecil, baik yang serius maupun bercanda. Sebab jika seseorang telah menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia juga akan berani untuk menceritakan kebohongan yang besar. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hukuman terbesar yang dirasakan oleh para pembohong di dunia ini adalah bahwa bahkan kejujurannya pun ditolak. Dia jujur pun akan ditolak oleh orang lain. Ketahuilah, jika seseorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Saudaraku sekalian, bohong itu akan berbau busuk oleh malaikat. Mari kita jauhi sifat kadzdzab ini. Ini adalah sifat Dajjal. Dajjal adalah pembohong besar, saudaraku. Dan mari kita biasakan sifat siddiq, karena ini sifat para nabi dan orang-orang soleh. Demikianlah
Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa